Sering gugup waktu presentasi, tapi pengen jadi pembicara hebat. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Haryanti Karisma dan rekan saya yaitu Natasha Sakila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang sangat penting, relevan dan menarik bagi kita semua nih, yaitu mengendalikan rasa gugup dan bersinar sebagai pembicara hebat. Tunggu dulu nih. Kayaknya lebih seru deh kalau kita mulai dari pantun dulu. Oh, anak pantun. Boleh. Gugup datang silih berganti. Cakep. Mari hadapi dengan tenang. Cakep. Latihan dan tekad jadi kunci. Jadilah pembicara hebat dan takkan hilang. Wah, keren banget pantunnya, Ca. Jadi bolehlah ya kita lanjutkan ke pembahasan materinya? Boleh dong. Siapa nih di sini yang pernah gugup saat berbicara di depan umum? Wah, kayaknya hampir semua pernah ngalamin ya. Sama kok, Aca juga dulu pernah. Sampai pernah salah ngomong loh. Kalau Ami sendiri gimana? Iya loh, Ami juga pernah. Apalagi pas pertama kali presentasi di depan kelas. Sampai lupa nih sama materi-materinya. Tapi sekarang udah lebih mendingan sih, Ca. Walaupun ada sedikit rasa gugupnya. Tapi setelah mulai ngomong, biasanya bisa lancar kok. Jadi gugup itu wajar banget ya. Kirain Aca aja yang ngerasain. Jadi normal banget ya kalau setiap orang pernah ngalamin yang namanya gugup. Iya, Ca, bener banget. Karena gugup itu teman-teman pastinya pernah dialami oleh setiap orang. Karena gugup sendiri merupakan proses dari seseorang bisa menjadi pembicara hebat. Jadi teman-teman dan Aca jangan terlalu dipikirin ya. Baru-baru ini ya Mi, Aca ada baca beberapa artikel yang memuat pernyataan para ahli mengenai gugup. Salah satunya menurut Dale Carnegie. Oh ya, apa yang beliau ungkapkan? Jadi Mi, menurut Dale Carnegie, ia mengartikan gugup itu adalah sesuatu atau hal yang normal yang dirasakan oleh semua orang. Ia juga menyarankan kepada kita untuk persiapan diri yang baik dan benar, dan juga fokus kepada audiens, bukan hanya ke diri sendiri. Gunanya untuk mengurangi rasa kecemasan. Wah, bagus banget ya sarannya. Jadi fokus pada persiapan dan audiens bisa bikin kita jauh lebih tenang ya. Kadang kalau kita udah merasa siap nih, jadinya rasa gugup juga akan berkurang. Jadi emang penting banget nih kalau kita harus latihan dulu sebelum tampil. Jadi menurut Ami, apa sih gugup itu sebenarnya? Gugup itu, Ca, dapat diartikan sebagai perasaan cemas atau tidak tenang yang dialami banyak orang saat situasi yang menantang, seperti berbicara di depan umum maupun ujian. Biasanya reaksi tubuh yang ditimbulkan yaitu tangan berkeringat, detak jantung terasa lebih cepat, dan sebagainya. Kuncinya adalah bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Jadi bagaimana ya cara mengendalikan rasa gugup itu? Teman-teman pada penasaran juga nggak nih? Apa aja cara untuk mengendalikan rasa gugup? Jelasin dong, Ca. Yang pertama, persiapan yang matang. Semakin kita memahami materi, semakin kita percaya diri. Oh iya, biasanya Ami gimana nih kalau lagi mempersiapkan materi? Biasanya, Ca, Ami akan catat hal-hal yang penting aja. Biar lebih paham dan yakin, pastinya akan Ami baca berulang-ulang. Yang kedua, berlatih di depan cermin atau bisa merekam diri sendiri. Nah, cara ini gunanya untuk melihat ekspresi dan gaya tubuh kita saat berbicara. Atau kalau teman-teman nih pengen lebih percaya diri lagi, bisa nih untuk berlatih di depan teman atau keluarga. Karena mereka pastinya bisa memberikan kritik, saran, dan pendapat yang kritis. Nah, kalau sudah mulai merasakan gugup, coba deh trik pernapasan. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Cara ini juga ampuh untuk membuat kita lebih tenang. Bener banget, Ca. Ami sendiri juga sering nih pakai teknik ini sebelum tampil. Karena kalau kita lagi stres, kita lagi panik, cara ini ampuh banget nih untuk bisa mengendalikan rasa gugup. Oh iya Mi, Aca pengen ya jadi pembicara hebat. Anda ada tipsnya nggak ya? Pasti ada dong. Setiap orang bisa jadi pembicara yang hebat, asal mereka mau terus berlatih dan gak takut untuk terus mencoba. Yang pertama adalah senyum. Ketika senyum, kita bisa langsung menghilangkan ketegangan yang ada dalam diri kita. Orang lain merasa lebih nyaman dan tentunya kita juga merasa lebih santai.
senyum. Jadi senyum itu bukan untuk orang lain saja ya, tapi untuk kita juga. Betul banget. Selain itu, kenali audiens. Ketika kita tahu siapa yang ada di depan kita tentunya bisa lebih menyesuaikan topik dan gaya bicara kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi mereka nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Karena nantinya kita menjelaskan dengan cara yang lebih mudah untuk dimengerti. Yang paling penting, antusiasme. Kalau kita sendiri tidak semangat dalam penyampaian materi, bagaimana audiens bisa tertarik? Nah, jadi bagaimana ya kalau kita belum merasa cukup puas dalam memahami materi yang mau kita bawakan? Nah, itu bisa diatasi dengan wawasan yang luas, Ca. Dengan kita banyak membaca dan terus diskusi dengan banyak hal, tentunya kita bisa lebih percaya diri untuk membawakan suatu materi. Berarti harus selalu siap dan terus belajar ya, supaya lebih percaya diri juga. Iya, betul banget. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk percaya sama diri sendiri. Rasa gugup itu normal dan semua orang pernah mengalaminya. Tapi ketika kita sudah siap dan percaya diri, tentunya rasa gugup itu dapat kita kendalikan. Iya juga ya, kadang yang membuat kita gugup itu ketika kita tidak yakin. Coba aja kita yakin, pasti akan lebih gampang. Kalau misalnya tidak berani menatap ke mata audiens, kita boleh nih fokus ke satu titik seperti di dahi atau di kepala mereka. Jadi kita tidak perlu menatap ekspresi mereka satu-satu. Nah, betul banget tuh. Jadi intinya, jika kita terus berlatih dan jangan takut salah, karena semua orang pasti memulainya dari nol juga. Ingat ya teman-teman, audiens datang untuk mendengarkan pesan kita, bukan untuk menghakimi kita. Jadi fokuslah kepada mereka, lihatlah senyuman mereka dan anggukkan mereka. Terakhir, terimalah bahwa semuanya nggak akan berjalan dengan sempurna, karena setiap pembicara, bahkan yang sudah ahli sekalipun, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari pengalaman itu. Dengan teknik dan latihan ini, kita bukan hanya dapat mengendalikan rasa gugup, tapi juga bersinar sebagai pembicara hebat yang menginspirasi. Semua pembicara yang baik pada awalnya adalah pembicara yang buruk. Jadi mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi seorang pembicara yang bisa memukau audiens. Are you ready, guys? Keberanian adalah kunci, jadi jangan takut untuk melakukan hal yang baru dan terus belajar. Setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat menjadi pembicara hebat. Yuk bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Apa tantangan terbesarmu saat berbicara di depan umum maupun momen paling berkesan yang pernah kamu alami? Siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi orang lain. Bersama-sama kita bisa saling mendukung dan terus berkembang. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Kami akhiri, wabillahi taufiq.